pada praktikum 1, yaitu Configuring a Character Avatar and Idle Animation, yaitu fitur yang mempunyai kemampuan dengan cepat untuk kembali ke animation clip dari suatu karakter ke karakter lainnya. Kita perlu import aset terlebih dahulu, yaitu MS Laser at T-Pose dan Sweet River Alming Idle. Kemudian kita pilih MS Laser at T-Pose terlebih dahulu, kemudian kita konfigurasi pada bagian Ridge, kemudian kita ganti animation type dan avatar definition, kemudian kita pilih apply, kemudian kita konfigurasi juga pada Sweet River Idle. Pada bagian Ridge kita ganti juga pada animation type dan avatar definition, kemudian kita pilih apply, kemudian pada button animation kita juga konfigurasi, kemudian kita centang pada loop time, lalu juga centang pada loop pose, kemudian pada root transform rotation kita centang back into pose, kemudian kita pilih original pada base upon, kemudian pada bagian root transform position Y kita centang back into pose, kemudian kita pilih original, kemudian pada root transform position XZ kita nggak perlu centang back into pose nya, tapi kita milih center of mass, kemudian pilih apply. Dan ini karakternya jangan lupa kita drag ke sini, MS Laser at T-Pose ini kita drag ke sini, kemudian MS Laser at T-Pose ini kita drag ke hierarsis sini, kemudian kita buat main karakter terlebih dahulu, kemudian kita klik MS Laser at T-Pose, kemudian pada bagian animator kita tambahkan main karakter pada controller ini. Kemudian ini fungsinya untuk mengakses animation yang kita konfigurasi pada sebelumnya. Kemudian kita juga menambahkan script basic controller ini agar karakter ini bisa berjalan. Ini kemudian kita coba jalankan. Pada praktikum 2 kali ini, yaitu moving your character with root motion and blend trace, kita terlebih dahulu import aset river run backward, strafe 2, strafe left, strafe right, walking, dan walking backward. Dari tampilan river run, kita perlu mengkonfigurasi terlebih dahulu. Pada animation clip, kita pilih button rig pada inspektor, ubah animation type dan avatar definition, kemudian kita pilih button apply, kemudian pada button animation pada inspektor kita terlebih dahulu menambahkan karakter ini, yaitu MS Laser T-Pose untuk mengisi karakter ini. Kemudian pada inspektor river run kita bisa mengatur waktunya ini. Kemudian pada loop time kita perlu centang, loop pose juga kita perlu centang, dan pada root transform rotation kita perlu centang back into pose dan pilih opsi original pada base upon. Kemudian pada root transform position Y kita perlu centang back into pose,
Kemudian kita pilih opsi original pada based upon at start. Kemudian kita pilih opsi center of mass pada based upon pada bagian root transform position exit. Kemudian kita pilih button apply. Dan ulangi langkah yang sama di asset run backward, strafe, strafe to, strafe left, strafe right, walking, dan walking backward. Kita konfigurasi sama halnya seperti rifle run. Kemudian kita drag MS laser ke hierarki sini agar dapat muncul ke scan. Kemudian kita pilih MS laser dan kita tadinya udah membuat main karakter dan kita menambahkan 3 parameter float bernama X speed, Z speed, dan speed. Kemudian kita membuat state bernama move. Pada animation move terdapat blend tree. Jadi seluruh aset animation tadi kita masukkan ke blend tree ini. Yang kita konfigurasi tadi kita masukkan ke sini agar karakternya bisa maju ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan juga jika karakternya dapat berjalan kita menambahkan script basic controller ini sama seperti praktikum 1. Kemudian coba kita jalankan. Nah, pada praktikum 2 kali ini kita bisa menjalankan dengan keyboard WASD. Ini S ke belakang, D ke samping, ke kanan, W ke depan. Ini. Pada praktikum 3 kali ini yaitu mixing animation with layer and mask. Dalam game ini akan diterapkan teknik pada karakter animasi untuk menembak senapan dan melempar granat dengan tubuh pada bagian atas saja. Terlebih dahulu kita perlu import aset terlebih dahulu, yaitu kita perlu import rifle run dan toss grenade. Kemudian kita perlu mengkonfigurasi kedua-duanya, yaitu kita perlu mengubah animation type dan avatar definition, dan pada animation juga kita perlu mencentang loop time, loop pause, dan juga pada root transform rotation kita perlu mencentang back into pause dan memilih opsi original pada based upon, dan pada bagian root transform position Y kita perlu mencentang back into pause dan memilih opsi original pada based upon at start, dan kita memilih opsi center of mass pada based upon, kemudian kita apply. Dan pada toss grenade kita juga mengkonfigurasi, kita mengubah animation type dan avatar definition, dan pada animation kita tidak perlu mencentang loop time. Kemudian kita klik apply dan kita juga membuat avatar mask yang kita ubah namanya menjadi body mask yang nantinya tidak akan bergerak, yaitu pada bagian-bagian merah ini. Waktu melempar granat pada bagian bawah ini tidak bergerak. Kemudian kita juga membuat parameter null, fire, dan grenade. Kemudian kita pilih fire dalam inspektor. Kita tambahkan animasi firing rifle. Ini kita drag ke sini. Dan juga pilih grenade. Dan kita menambahkan animasi toss grenade. Kita drag ke sini. Dan kita kemudian membuat transisi bolak-balik
dari 0 ke fire, fire ke 0, 0 ke grenade, grenade ke 0. Kita akan mengkonfigurasinya dengan kalau akses 0 ke fire, kita kalau akses dari 0 ke fire, kita atur kondisinya menjadi true dan hapus centang pada hash exit time. Dan juga kalau fire ke 0, kita ubah kondisinya menjadi false dan kita centang hash exit time. Begitu juga pada grenade. Nih, sama. Kemudian juga kita tambahkan script update yang nantinya kita drag ke karakter MS layer. Ini. Kemudian kita coba jalankan. Dengan menekan tombol F. Nah, pada bagian bawah karakter tidak bergerak karena tadi kita tambahkan body mask. Dan ini juga bisa berjalan. Pada bagian bawah tidak bergerak. Pada praktikum 4 yaitu organizing state into substate machine, kita akan menggunakan teknik mengatur animasi state untuk mengubah karakter 45 derajat ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita mengkonfigurasi SWAT turn right 45 degrees dan juga mengkonfigurasi turn left. Kemudian kita pilih MS laser. Lalu kita pilih komponen animator dan kita menambahkan main karakter ke controller. Kemudian kita membuat parameter bertipe boolean yaitu turn left dan turn right. Kemudian kita membuat arah panah apex layer ke turn right dan turn right ke apex layer. Kemudian begitu juga ke turn left. Pada panah apex layer ke turn right ini kita hapus centang opsi hash exit time, kemudian kita tambahkan kondisi true ini. Begitupun juga ke yang lainnya ini. Kemudian kita tambahkan script basic controllernya dan kita drag scriptnya ke MS layer. Kemudian kita pilih MS layer. Ini basic controller. Kemudian kita coba jalankan. Dengan menekan keyboard key, karakter akan bisa berputar 45 derajat. Pada praktikum 5 kali ini yaitu transforming the character controller via script, yang nantinya karakter bisa melompat dengan menekan keyboard Y dan mengakses kecepatan lompatan tersebut. Kita perlu import terlebih dahulu default jump dan kita perlu mengkonfigurasinya dengan mengubah animation type dan avatar definition. Kemudian pada button animation kita tidak perlu mencentang pada bagian root transform position XZ dan kita langsung saja pilih button apply.
Kemudian kita juga menambahkan satu parameter jam dan juga menambahkan arah AnyState ke jam. Kita tidak perlu mencentang hash exit time dan menambahkan kondisi true dan juga menambahkan arah panah jam ke move. Di sini kita perlu mencentang hash exit time dan menambahkan kondisinya yaitu false. Dan kemudian kita pilih MS Laser yang nantinya kita tambahkan main karakter ke bagian controllernya, dan juga kita menambahkan script pada basic controller, yaitu kita tambahkan script update dan start yang nantinya karakter tersebut bisa melompat. Ini start dan update. Kemudian kita coba jalankan